Selamat pagi adik-adik. Yuk kita mau ibadah pada pagi hari ini. Semua berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Semua pakai gerakan ya. Berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, udah siap untuk memuji Tuhan? Coba lambain tangannya ke kamera biar Cici bisa lihat. Ya, semua berdiri yuk. Kita mau gerak buat Tuhan. Musik. Kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah.
berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati guru-guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk duduk yang baik ya, jangan sambil jalan-jalan. Kita mau dengerin firman Tuhan. Ceritanya bagus banget, luar biasa. Adik-adik, siapa yang tahu ini apa? Api, ya. Api kalau salah penggunaannya maka akan berbahaya. Biasanya buat apa sih api itu? Buat masak, ya. Terus kalau mati lampu, gelap, kita nyalain lilin. Itu ada apinya supaya terang. Atau kalau lagi di puncak nih, dingin, biasanya orang-orang nyalain api unggun buat menghangatkan tubuh. Nah, adik-adik, api itu panas, ya. Dan jika terkena dengan tubuh kita, bisa terbakar kulit kita. Rasanya sakit, perih kulit kita kalau terbakar. Kalau kena kertas, maka kertasnya akan hangus. Masakan juga gitu. Kalau kelamaan akan gosong. Nah, adik-adik, gak boleh ya bermain api karena berbahaya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan ada 3 orang yang dimasukkan ke dalam perapian. Namanya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah orang Israel yang dibawa ke Babel. Dan mereka bekerja kepada Raja Nebukadnezar di kerajaan Babel. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas, adik-adik. Patung yang sangat besar. Dan raja panggil orang banyak untuk memberi hormat kepada patung yang sudah didirikan ini. Akhirnya pegawai raja mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, dia berkata, "Tuanku raja telah mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, bunyi seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan alat musik yang lainnya harus sujud menyembah kepada patung emas itu. Dan barang siapa yang tidak menyembah, dia akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Adik-adik, orang-orang pada takutan adik-adik. Akhirnya mereka menyembah kepada patung. Tetapi ada 3 orang yang tidak mau menyembah. Siapa tadi? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, ketika Raja Nebukadnezar tahu bahwa mereka tidak mau menyembah kepada patung, marah rajanya adik-adik. Akhirnya raja memberikan kesempatan sekali lagi. Kalau kamu bunyi sangkakala, sujud menyembah kepada patung. Tapi Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia tetap gak mau menyembah kepada patung. Kenapa? Karena mereka
mau menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus katakan tidak boleh menyembah kepada patung, tidak boleh menyembah kepada berhala. Akhirnya Sadra, Mesa, dan Abednego dia katakan kepada Raja Nebukadnezar, Allah yang kami layani sanggup menyelamatkan kami. Tetapi sekalipun ia tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan sujud di hadapan patung emas itu. Wah, adik-adik, Sadra, Mesa, dan Abednego, dia percaya Tuhan Yesus pasti selamatin. Tapi kalaupun Tuhan gak selamatkan, dia tetap mau menjadi anak yang taat. Wah, mendengar ini rajanya semakin marah adik-adik. Raja bilang, panaskan dapur api itu 7 kali daripada biasanya. Lalu dia suruh orang yang paling kuat dari tentara itu ikat Sadra, Mesa, dan Abednego dan buang mereka ke dalam api itu. Di dalam api itu sangat panas adik-adik. Sampai orang yang tadi ngikat itu mati terbakar oleh nyala api. Nah, tapi raja memandang ke dalam dapur api dan dia menjadi ketakutan. Raja bilang, bukankah tadi kita mengikat 3 orang yang dilempar ke dalam dapur perapian? Terus pegawainya jawab, iya, ada 3 orang yang kita masukkan ke dalam dapur perapian. Rajanya perhatiin lagi, tapi kulihat ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam dapur api itu. Mereka tidak terikat. Dan api itu tidak menyakiti mereka. Dan yang keempat itu terlihat seperti dewa. Raja lebih dekat lagi, dia lihat lagi. Sadra, Mesa, Abednego, keluarlah, katanya gitu adik-adik. Hai kamu hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluar. Kemudian Sadra, Mesa, dan Abednego keluar. Tubuh mereka tidak mempan oleh api. Wah, rambutnya juga tidak hangus terbakar adik-adik. Jubahnya, bajunya itu gak berubah, gak kebakar. Tidak ada yang kebakar pada mereka. Gak ada yang terluka adik-adik. Sampai akhirnya raja melihat sangat terkagum adik-adik. Dan raja katakan, terpujilah Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka tidak sujud menyembah kepada Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi sekarang Raja Nebukadnezar tahu kalau Tuhan yang disembah oleh Sadra, Mesa, dan Abednego adalah Tuhan yang hebat. Akhirnya Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada semua orang untuk menyembah kepada Tuhan, tidak lagi menyembah kepada patung. Dan akhirnya raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesa, dan
Abednego. Nah, adik-adik, kita harus belajar taat seperti Sadra, Mesa, dan Abednego. Kita mau belajar taat sama siapa sih? Ayo, sama Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Rajin berdoa, baca Alkitab, terus saling mengasihi sesama. Terus kita harus taat sama siapa lagi? Taat kepada orang tuamu. Ya, kamu harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Taat kepada oma opa. Kamu harus jadi anak yang baik. Anak nggak suka marah-marah, tapi anak yang suka menolong oma opamu. Taat sama siapa lagi? Taat kepada gurumu. Guru mau kamu rajin belajar. Guru mau kamu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, Tante Yuli juga mau kasih tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya, itu Tuhan yang hebat. Ya, Tuhan yang lebih hebat dari superhero yang ada di dunia ini. Lebih hebat dari Superman, lebih hebat dari Wonder Woman, lebih hebat dari Captain America. Tuhan Yesus lebih hebat dari semua superhero. Kamu harus berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Saat ini belajar secara online di rumah. Iblis seringkali mencobaimu untuk udah nyontek aja, gak apa-apa, gak ada yang tahu. Tapi satu hal, Tuhan Yesus tahu loh apa yang kamu lakukan. Dan kamu harus berani berkata, tidak, aku gak mau nyontek. Aku mau jadi anak Tuhan yang taat. Oke? Nah, ayat hafalan minggu ini ada di Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah diingatkan, kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang berani. Dan terima kasih Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan yang menjadi penolong hidup kami, yang membuat hidup kami menjadi lebih baik dan kami tidak akan takut lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Kau memberkati di dalam sekolah mereka, di dalam keluarga mereka, dan apapun yang mereka buat, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.